berkata, Rasulullah bersabda, la tahasadu, janganlah kau saling hasad. Hasad itu adalah salah satu penyakit hati yang bisa menghancurkan amal soleh. Karena Rasulullah mengatakan, iyyakum wal hasad, fa innahu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatada. Ya, hindarilah sikap hasad itu, karena hasad ini bisa menghancurkan kebaikan sebagaimana api menghancurkan atau menghanguskan kayu. Jadi hasad itu definisinya adalah hasad. Apabila saudaranya mendapatkan kenikmatan, iri ya, nggak suka, itu termasuk hasad. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berlindung dari orang hasad, berlindung kepada, ya kan? Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Punya sepatu baru, sepatu kamu berapa sih harganya? 200.000. Ya, itu mah jelek, yang bagus tuh sepatu yang harga 400.000. Ya, yang bukan anti air doang, anti api juga. Kalau kebakaran itu nggak kebakar ya. Jadi kalau ada kebakaran, orangnya kebakar tapi sepatunya enggak, kan gitu ada Pak. Itu yang itu harganya puluhan juta, itu anti api Pak, bener mahal. Jadi kalau ada ya, orang katanya enggak masih hidup. Nah, jadi tidak hasad ya. Jadi ketika kita melihat saudara kita, teman kita dapat nikmat, ini hasad ini dari hati diungkapkan. Dan hasad ini salah satu sifat yang dimiliki orang Yahudi. Mengapa mereka menolak Rasulullah SAW? Karena hasad ya. Dan hasad itu punya haram. Iya, haram. Seperti saya bilang tadi, dia menghapus kebaikan, bisa menghapus kebaikan. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Pada awalnya mereka ketika membaca Taurat itu akan datang seorang nabi yang sifatnya begini, akhlaknya begini, kita akan beriman kepada. Tapi ketika datang Nabi Muhammad SAW lahir dari seorang bapak Abdullah yang masih keturunan Ismail, mereka menolak. Kenapa? Karena hasad, nggak nerima gitu, benci karena keturunan Ismail, katanya bukan keturunan Ishak ya. Jadi hasadnya luar biasa. Tetangga punya rumah baru, kita hasad gitu kan, waduh semoga besok rumahnya ya kebakaran gitu kan. Nggak seneng ya. Hasad ini sangat berbahaya. Wala tanajashu, janganlah kalian saling menipu ya. Karena najshu itu adalah al-khida', menipu ya. Seperti aku bilang tadi ya, ternyata kita sesama muslim banyak menipu ya. Menipu dan menekan. Padahal mungkin kita sama orang muslim nggak menipu, tapi sama muslim sendiri ditipu ya. Apalagi depak yang nipu gitu. Wah, dosanya berapa ya? Depak itu kan orang yang paham agama. Ketika menyalahi agama, dosanya lebih besar ketimbang orang yang nggak paham agama. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling marah-marahan. Ini mungkin kita masih, karena Rasulullah itu adalah orang yang paling lembut. Bahkan dalam beberapa riwayat hadis ya, kalau ada yang marah, Rasulullah balas dengan kelembutan. Ya. Rasul kan dikatain terus kan, ya kan? Sahirun atau majnun, tukang sihir atau orang gila gitu kan. Kalau kita dibilang gila, apa lo gitu kan?
lo yang gila, kita jawab begitu kan. Kalau nggak gitu, harga diri kita dianggap hilang kan. Orang ngatain gila, ngatain penyihir gitu kan, sahirun kadzab. Tapi Rasulullah SAW semakin ini semakin lembut. Itu bedanya kita sama Rasulullah ya. Bedanya sedikit katanya. Rasulullah SAW sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah SAW sedikit marah, kita sedikit-sedikit marah. Bedanya sedikit doang. Lebih parah Pak. Ya. Jadi Rasulullah SAW sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Kenapa? Jadi gitu. Dimarahin orang selalu diejek, tapi bukan marah. Balikin kalau kita diejek, kita marah kan? Ya. Orang ngeledek kita dengan kebun binatang, ya, dia bilang apa? Kita balasnya lebih yang parah lagi. Iya, kita bilang aja, dia bilang apa gitu kan? Ya kan? Kalau nggak begitu nanti harga kita merasa harga diri kita hilang gitu. Tapi Rasulullah SAW adalah orang yang tidak seperti itu. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakang. Jadi tadabur itu bukan tadabur ya, tadabur panjang dalnya itu artinya dari dubur. Dubur itu kan dia posisi di belakang. Kalau tadabbur itu artinya ta'ammul. Jadi tadabbur ini artinya membelakangi. Ya. Karena orang-orang yang marahan biasanya saling membelakangi kan gitu. Nggak lihat mukanya begini. Yang satu ke kanan, satu ke kiri gitu. Jalan pohon dua-duanya jatuh. Seperti itu. Apa namanya? Kalau tadabbur tadi kan Tadabbur pakai tasdid. kalau tadabbur Itu mentadabbur ya, menghayati. Ini tadabbur. Itu membelakangi ya. Ya. Tadabbur membelakangi, bisa dia nggak melihat mukanya atau saling membelakangi. Ya, tadabbur. Ya, dan ini tidak boleh. Rasulullah SAW tidak mengajarkan itu. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Apa? Jangan. Ya, artinya sangat berbeda. Dan ini dunia terjadi ya, ketika orang dia ada marah dia membelakangi. Rasulullah mengajarkan ini agar kita mendapatkan surga itu. Karena surga, di dalam surga itu orang itu nggak ada yang marah, Pak, nggak ada. Marah itu sifat di dunia doang, benci. Sehingga Allah mengatakan wa naza'na ma fi suduri min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Jadi ghil itu dicabut dan mereka selalu berhadap-hadapan gitu. Jadi kebalikannya tadabbur itu taqabul ya. Mutaqabilin ya. Kenapa orang tadabbur? Kenapa orang membelaki? Karena marah. Nanti ada yang marah, wah, ya ngambek atau orang benci sama dia nggak ada. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah kalian membeli atas pembelian orang lain, nggak boleh. Jadi kalau misalnya ada orang, ini saya beli ya 200.000 gitu ya. Oke, dia bilang oke, terus datang orang lain, saya beli deh 1 juta. Nggak jadi deh, kamu aja yang beli 1 juta. Nggak boleh, jadi nggak boleh ya. Bang hukum ada baik bang. Ya, termasuk tidak boleh dalam hadis ini juga melamar atas lamaran orang lain, nggak boleh. Ya, ada perempuan dilamar, ya, udah dilamar, kita mau datang katanya selama janur kuning belum ini saya lamar, nggak boleh. Ya. Takobul itu berhadapan, karena di surga sifat orang apa itu saling berhadapan. Di dunia
ada tadabbur. Kenapa ada tadabbur? Karena ada tabaghut, ada marah-marah. Marah itu ya malas mukanya, melihat mukanya saya benci gitu kan, dengan saya lihat ke atas gitu atau ke bawah. Nah, itu tidak diajarkan Rasulullah ya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba yang bersaudara. Karena Allah mengatakan juga innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Orang mukmin itu bersaudara. Balik lagi tadi ternyata kita persaudaraannya cuma namanya doang gitu. Prakteknya kita membenci orang, nipu sesama muslim, nyengsarain sesama muslim gitu kan. Al muslimu akhul muslim. Jadi muslim itu adalah saudaranya orang muslim. Jadi persaudaraan iman itu, persaudaraan akidah itu lebih tinggi daripada persaudaraan darah. Sudah saya sampaikan di sini. Bagaimana Nabi Nuh itu menyayangi anaknya, sehingga ketika dia tidak naik bahtera dan dia berlindung di salah satu bukit itu, dia pengen ya namanya anaknya, darah dagingnya diselamatkan sama Allah. Tapi Allah bilang apa? Qala ya Nuh, ya, innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu shalih. Itu bukan keluarga. Kalau di sini udah masuk ke dalam akidah, ya, itu bukan termasuk saudaramu lagi. La yadhlimuhu, tidak menzaliminya, tidak menganiaya. Jadi haram kita sebagai orang muslim menganiaya saudara kita. Wala yakdzibuhu, tidak juga membohonginya. Kita ngaku saudara, tapi banyak membohonginya sama orang muslim sendiri. Wala yahqiruhu, dan tidak merendahkan atau menghinanya. Kenapa dia menghinanya? Karena ini yang penyakit yang berbahaya juga adalah sombong. Yeah. Apalagi dia punya mobil Mercedes. Di Jerman katanya ada mobil itu nggak pakai setir lagi, tinggal dipencet doang. Ya, kayak robot begitu. Udah. Cuman kasih instruksi ke jalan mana, mekar perdana, udah jalan sendiri, ngerem sendiri, ngegas sendiri. Mobil mewah. Nah, orang yang memakai mobil mewah ini kampus Mekah ya, ke pesantren. Jadi sombong ini yang menyebabkan orang menghina gitu. Kamu punya apa sih? Saya punya mobil besar gitu kan. Ternyata kalau kita lihat gitu kan, dalam hadis itu al-kibru al-batru wal kibru fi ahli khair gitu kan. Jadi kesombongan itu ada pada penunggang kuda. Jadi ternyata kendaraan itu bisa pengaruh Pak. Orang yang pakai Mercedes, mobil yang bagus, ketika dia keluar dari mobil itu, dia seakan-akan seorang hebat. Dadanya jadi begini. Kalau keluar dari bajai, dadanya begini ke bawah. Ya. Itu ada. Kenapa? Karena yang namanya kuda itu, dia kan sifatnya takabur ya. Coba lihat, dia begini-begini kakinya kalau misalnya terus mengeluarkan suaranya. Ya. Terus was-sakinatu wal waqar fi ahli al-ghanam kata Rasulullah. Jadi ketenangan dan ketawaduan itu ada pada orang pengembala kambing, pengendara domba. Ya. Kenapa? Karena orang yang bawa domba itu dia sabar, ya. Diarahin ke sini gitu kan. Nggak ada perasaan sombong. Makanya Nabi itu ma min nabiyyin ma ba'athallahu nabiyyan illa wa qad ra'a. Tidaklah Allah mengutus Nabi itu kecuali dia mengembala domba agar ada tawadhu'nya itu ya.
wala yahqirun. At-taqwa hauna. Jadi takwa itu di sini. Ya, wa yushiru ila sadri, ke dadanya 3 kali. 3 kali. Sebagai Rasulullah, beliau apabila berkata tidak cepat dan mengulang-ulang, inilah kebiasaan Rasulullah. Jadi jelas, tidak cepat percaya, mungkin ngomong jelas dan diulang. Nah, itu menyebabkan sahabat menghafal hadis ini yang banyak ya, dan ditransfer sampai ke zaman kita sekarang. Bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu muslim. Jadi cukuplah seseorang buruk menjadi buruk, dia menghina, merendahkan saudaranya se-Islam. Kullul muslim 'alal muslimi haram. Setiap muslim atas muslim itu haram. Apanya? Damu, darahnya. Kita sudah jelaskan darahnya itu haram, kecuali ada hal-hal yang telah kita sampaikan. Wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Ini hadis ini sangat hadis Muslim, sangat besar sekali pelajarannya dalam keseharian kita. Banyak kita temukan ya, hasad ini sangat bahaya, menipu, marah ya. Kemudian darah dan harta, kehormatan orang muslim itu harus ya. Bagaimana kita mau selamat dari siksa Allah kalau kita sama muslim beraniaya, bohongin, ngezalimin ya. Maksudnya takwa itu di sini itu bagaimana? Ya, takwa itu letaknya di hati, tapi dia dikeluarkan, dipraktekkan dalam keseharian ya. Maksudnya takwa itu tidak bisa semata-mata dilihat dari fisik, itu kan? Walaupun fisik pun itu pengaruh, ya. Tapi nggak semata-mata. Belum tentu orang yang dia pakai pakaian putih, pakai peci ke masjid, dia hatinya bersih, belum tentu. Ikhlas beribadah kepada Allah, belum tentu. Jadi takwa itu di sini. Belum tentu orang yang berkata baik gitu, kelihatannya, tapi di sana dia nggak baik, karena takwa di sini. Gitu. Itulah yang kita bahas tentang ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun kau berada. Di sini maksudnya hati. Jadi kalau takwanya ketika banyak orang, nanti kalau udah nggak ada orang, maksiat lagi. Ya. Jadi ketakwaan itu di hati. Dia maksudnya konsistensi dimanapun kita berada, sirran wa alaniyah, terang-terangan ataupun sendiri, kita bertakwa. Ya. Kemudian penyakit-penyakit hati itu harus dihilangkan, maksudnya itu. Karena di ada hasad, ya, ada marah. Ini penyakit-penyakit hati ini dihilangkan kalau kita mau bertakwa. Kita nanti banyak, termasuk ria dan seterusnya. Ya, jadi intinya hadis ini mengajarkan kita kepada persaudaraan, bahwa persaudaraan Islam itu lebih tinggi dari persaudaraan apapun, dan hak orang muslim dia tidak mendapatkan haknya, tidak dianiaya, tidak zalimi, tidak dibohongi, tidak dihilangkan atau dirampas harga kehormatannya dan harga dirinya. Ada yang bertanya tentang hadis ini? Silakan. Apa? Penyakit hasad ini dari diri kita sendiri atau dari syaitan? Seperti yang saya bilang bahwa ya, tidak ada satu keburukan kecuali dia datangnya dari syaitan.
Jadi ada fase di mana manusia itu digoda gitu. Tapi kalau udah kebiasaan itu bisa menjadi sifatnya. Ya. Sekali dua sekali bilang ke setan, udah itu si fulan apa namanya punya sepatu baru, ambil aja gitu kan, masukin ke got gitu kan. Atau bilang ke dia, sepatu kamu jelek gitu kan. Awalnya sekali dua kali, tapi kesalahannya udah jadi sifat ya. Setan gak capek lagi bisik-bisikin orang. Udah jadi sifat. Jadi memang pada dasarnya setiap keburukan itu ada godaan dari setan pertama. Tapi kalau udah jadi sifat, jibillah, kebiasaan, ya dia akan kebiasaan. Jadi jadi sifat dari diri sendirinya. Ya, makanya harus dihilangkan sedikit demi sedikit. Gitu. Jadi saya jawab bahwa tidak ada satu keburukan pasti awalnya dari godaan setan, dari bisikan setan. Tapi kalau keburukan itu sudah menjadi kebiasaan, maka itu sudah jadi sifat yang itu keluar dari dirinya. Ya, mungkin ya itu tadi awalnya bohong sekali dua. Kalau jadi pembohong, setan nggak usah godain lagi. Udah biasa dia bohong dari dirinya. Ya, dia udah jadi setan kan. Bahkan dia ngajak orang untuk bohong gitu sih. Ada lagi? Bagaimana apabila sekedar di hati? Nah, termasuk atau tidak? Ya, karena ria pun adanya di hati kan. Kalau dia belum apa namanya bersifatnya itu masih godaan gitu, kita isti'adzah aja, bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau udah itu penyakit maksudnya, dosa. Ya, termasuk ria, dosa. Itu kan di hati doang kan? Tapi itu dosa. Kalau diungkapkan lebih dosa lagi. Gitu. Biasanya diungkapkan, tapi biasanya kalau hati itu belum, cuman godaan gitu saja gitu. Tapi kalau misalnya saya seperti ini gitu kan, maka itu dosa. Kalau yang di hati itu biasanya belum taraf yang tinggi. Maksud saya kalau misalnya orang sholat datang gitu kan setan, wah kamu tuh rajin sholat, itu masih godaan-godaan saja, masih hamazat. Tapi kalau dia saya sampai ngomong ingin apa namanya nih saya rajin sholat, sudah jadi ria gitu, yang kelihatan. Ya. Yeah. Ada lagi? Kalau ini kan jadi yang tadi ria, sesuatu hal yang kita lakukan yang tidak dikeluarkan ke orang lain. Tapi kalau kita ditanya orang, kita mengatakan yang sebenarnya, nah hukumnya bagaimana? Lihat, misalnya saya nyumbang ke satu masjid 1 juta, kan nggak boleh diomongin ke orang. Kalau ada orang nanya, kamu nyumbang berapa tadi? Kalau saya nggak terang-terangan, bohong berarti. Misalnya saya bilang, saya nyumbang 1 juta, saya kan berarti kan saya yang video itu orang. Nah kalau saya nggak bilang 1 juta, ya cuma 1.000, itu kan bohong. Bohong ya. Bisa ngomong tuh sendiri. Apa nggak bisa ngomong? Rahasia gitu. Jadi yang banyak bendahara, yang banyak bendahara atau apa? Ya orang lain nggak bisa. Ditanya orang. Bendahara kan lebih data, penting. Rahasia Pak. Rahasia. Rahasia.
Saya juga mancing gitu ya. Nah, Berapa? Oh. termasuk setan juga kan. Banyak setan manusianya nih. Kadang-kadang kita ditanya orang, ya nggak dijawab, nggak boleh bohong. Ya kalau orang jawab bilang lokal tol, apa aja dia ngomong dia. Karena kan terus udah terlanjur ngomong. Sebenarnya tergantung niat kita sih. Iya. Kalau dia untuk mendata ya gimana? Pak berapa tadi? 1 juta, beda kan? Tapi kalau dia nanya begitu sih ya ada lah gitu. Hah? Besar ya. Ingin tahu aja. Yang cara aja. Bisa asbabul wujudnya gimana? Ada kejadian apa nih? Rasulullah sampai gini Memberikan hadis ini menyampaikan asbabul wurud ya. Tidak semua hadis itu ada asbabul wurudnya. Sama seperti Al-Quran. Jadi tidak semua ayat Al-Quran itu ada sebab turunnya. Ada yang turunnya ma nazala ibtida. Jadi memang Rasulullah mengatakan itu saja. Gitu. Sama seperti kita ketika beliau nggak mesti ceramah, nggak mesti ada kejadian baru kita nasihat. Jadi kalau ditanya ini ada asbab wurudnya, nggak ada. Tapi potongan terakhir itu sebenarnya itu hadisnya ada dalam kejadian lain, itu ketika Haji Wada tahun 10 Hijriah, ketika Rasulullah mengatakan Haji Wadanya apa katanya, inna dima'akum wa amwalakum aradakum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ya, jadi ada pesan terakhir Rasulullah masalah yang dam, darah, harta dan kehormatan itu disampaikan ketika Haji Wada. Ya, bagian terakhir itu. Kulul muslim wal muslim haram itu ada dalam hadis lain dan disampaikan ketika Haji Wada. Kenapa disebut Haji Wada? Tidak ketemu lagi dengan umatnya ya, pada tahun depan. Kayak disebut haji perpisahan, bukan berarti enggak. Ya, tapi haji perpisahan maksudnya Rasulullah disinilah terakhir Rasulullah bertemu pada bulan yang sama, karena 3 bulan setelah haji Rasulullah wafat. Ya. Dan ada pesan-pesannya di situ, termasuk inna di wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum. Ada lagi lumayan 4 hadis ya, walaupun agak pendek lumayan. Cukup, baik kita cukupkan kalau tidak ada pertanyaan. Sampai sini kajian hadis kita. Insyaallah kita libur. Ya, ketemu lagi ya Allah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dalam menjalani ibadah puasa ini, ya, menerima puasa kita, ya, dan mengampuni dosa-dosa kita, ya, berikan kita keistiqomahan dalam menjalani syariat dan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmi al-kafirin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa sa'ir a'malina ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna lailatul qadr. Allahumma arzuqna lailatul qadr.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.